Pemirsa, di tengah melonjaknya suara PSI yang terjadi secara mendadak dan menjadikan P3 sebagai korban anomali lonjakan suara itu, akankah nasib P3 terlempar dari parlemen dan PSI yang melanggeng ke Senayan? Kita akan membahasnya dengan Wakil Ketua Bapilu DPP P3, ada Ahmad Baidowi, dan juga ada peneliti senior BRIN, ada Siti Zuhro. Mas Awi, selamat pagi. Mbak Siti, selamat pagi. Selamat pagi, Mbak. Mas Awi, sudah bisa dengar? Mas Awi masih mute. Pagi Mas Awi. Nah, mute, sebelumnya pemirsa kami juga sudah mengundang ada kader dari PSI tapi belum ada konfirmasi sampai dengan pagi hari ini. Mas Awi, selamat pagi. Saya mau ke Mas Awi. Mas Awi, ini kan sekarang banyak sekali yang bertanya-tanya, apa benar penggelembungan suara itu terjadi dan ternyata suara dari P3 yang digembos. Nah, anomali lonjakan suara PSI ini, apakah benar-benar P3 yang jadi korban, Mas Awi? Ya, kalau lihat dari data Sirekap ya, yang sekarang sudah dimatiin ya, kan Sirekap itu sudah mati sekarang. Ya memang ada penurunan suara P3 di Sirekap. Di sisi yang lain ada partai yang bertambah, kan begitu. Apakah kemudian berpindahnya ke PSI? Ya tinggal lihat aja data-data Sirekap ya. Karena contoh ya, di beberapa kali kesempatan saya katakan pada tanggal 28 Februari, ini ketika Sirekap masih aktif ya, suara P3 itu 3.058.000. Jam 5 sore menjadi 3.020.000. 38.000-nya kemana? Kan begitu, kemudian kita bereaksi lah. Karena Sirekap pada tanggal 28 Februari itu, posisi Sirekap sudah mengalami 3 kali perbaikan. Kalau H+1 pemilu, H+2 pemilu, ada terjadi kesalahan waktu itu, ya kita maklumi, terus diperbaiki, dipantau sama-sama. Terus kemudian jalan, ada perbaikan lagi. Nah, fase yang ketiga, ini kita pakai logika akal sehat aja ya. Kalau sudah mengalami perbaikan fase yang ketiga itu saya kira itu sudah normal kan, seharusnya. Tetapi ternyata ada anomali suara yang dialami oleh P3. Terjadi penurunan 38.000 dalam 5 jam. Meskipun kami katakan kepada KPU bahwa kembali kepada hitungan manual sesuai perintah undang-undang. Karena Sirekap ini hanya alat bantu dan tidak dipakai menjadi hasil resmi KPU. Masalahnya Sirekap ini sudah dikeluarkan oleh KPU, oleh publik itu dianggap sumber dari KPU yang benar gitu kan. Ini yang jadi problem di lapangan. Ketika terjadi perbedaan data antara Sirekap dengan data manual, maka disandingkan. Pertanyaannya kemudian, kalau tidak ada yang mempersoalkan, berarti kan data Sirekap yang dipakai. Nah, waktu KPU menghentikan rekapitulasi manual, rekapitulasi di PPK karena masih merapikan Sirekap, kita protes. Dasarnya apa? Kok yang diatur undang-undang mengalahkan yang diatur PKPU? Yang diatur undang-undang itu apa? Hitungan secara berjenjang. Yang diatur PKPU itu Sirekap sebagai alat bantu. Seharusnya rekapitulasi secara berjenjang itu terjalan, Sirekapnya diperbaiki, bukan Sirekapnya dihentikan, bukan Sirekapnya diperbaiki, manualnya dihentikan. Tetapi itu sudah diperbaiki semua dan hari ini sesuai aspirasi dari semua peserta pemilu dan juga publik, Sirekap sudah dimatiin hari ini. Baik, nah coba kita tanya ke Mbak Siti. Mbak Siti, kalau misalnya dari klaim yang disampaikan oleh Mas Awi, saya yakin juga karena semua pasti mengawal suara ini ya, dari tingkat yang paling rendah sampai nanti ke pusat. Kalau sampai hilang 38.000 suara di aplikasi Sirekap itu, apakah itu mungkin terjadi? Iya, ini memang kedengarannya, bacaannya jadi aneh ya. Karena bagaimanapun juga berbicara tentang partai politik ya, sekaliber P3 ini bukan partai baru, partai lama dia itu. Partai dulu kala ya, hasil fusi bahkan gitu ya. Maka P3 bisa mengatakan basis masanya itu di mana saja kan gitu. Basis masanya itu paling kurang meskipun berkompetisi dengan PKB, tapi masih memiliki basis massa dia itu.
Nah, lalu PSI ini partai baru, basis masanya di mana saja? Infrastruktur politik yang dibangun itu atas dasar apa, gitu ya? Landasannya di mana? Itu yang saya terangkan ketika kita mengkomparasikan dengan Nasdem. Setelah Nasdem tidak ada partai baru yang masuk sampai pemilu saat ini sebetulnya, gitu. Maka kita lihat apa yang hebatnya Nasdem bisa masuk ya sebagai partai baru waktu itu. Ternyata Nasdem itu mengalami satu, katakan, metamorfosis mulai dari ormas menjadi partai, dan di situ sebetulnya infrastruktur partai politik Golkar masuk ke dirinya gitu, digunakan gitu. Nah, ini yang membuat lalu Partai Nasdem relatif kokoh dan punya basis-basis massa di sejumlah daerah. Maka pertanyaan kita itu ke sana, apakah valid ketika gitu ya, dalam hitungan kompetisi kontestasi yang seperti ini gitu, ada lonjakan-lonjakan itu. Lalu bisakah lonjakan suara tadi itu yang disampaikan oleh Mas Awi sementara P3 kehilangan, itu bisa nggak KPU mempertanggungjawabkan? Dari awal, segera setelah Sirekap diaplikasikan, saya sudah bertanya waktu itu langsung ke Mas Idam Holik gitu ya, bahwa dulu kala kita mempunyai situng ya, ini saya tambah sedikit aja Mbak, situng, dan situng diberhentikan di tengah jalan juga. Nah, sekarang kita punya Sirekap. Apakah Sirekap ini adalah alat canggih inovasi yang bisa nantinya menjadi rujukan, menjadi acuan yang trusted, yang akurat? Nah, itu lalu diberikan jawabannya, diberikan katakan penjelasannya dengan sangat meyakinkan bahwa akan dilakukan perbaikan-perbaikan dan ini bisa menjadi rujukan dan sebagainya. Jadi kita, tapi dalam perjalanannya seperti ini tidak boleh ada politisasi Sirekap. Jadi kita intinya adalah karena kritis ya, ini mau mempertanyakan validitasnya bagaimana sebenarnya, mengapa bertambah dan ada yang berkurang, dan apa langkahnya untuk membuktikan. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Ibu Siti dan Mas Awi tunggu sebentar. Kita akan kembali untuk Anda pemirsa, tetaplah bersama kami. Ya Jason, jadi kalau kita lihat angkanya ya Jason, pemirsa, ternyata tipis sekali kalau misalnya kita lihat nanti supaya bisa menang dan lolos ke parlemen untuk P3. Kita akan tanyakan lagi, masih ada Mas Awi dan juga ada Mbak Siti bergabung bersama kami pagi hari ini. Mas Awi, saya mau ke Mas Awi. Mas Awi, kalau dilihat dari angka yang seperti ini dan juga dari hasil quick count yang ada, kemudian dari Sirekap, bagaimana petanya? Apakah yakin masih bisa masuk ke parlemen untuk P3? Data internal kami menunjukkan P3 sudah lolos parliamentary threshold, Mbak. Karena kami ini partai politik, pelaku politik seperti disampaikan Prof. Wiwi itu, P3 bukan kali ini saja ikut pemilu. Ini partai lama, infrastrukturnya kuat di bawah, cuman karena kekurangan modal aja gitu. Modalnya modal semangat aja. Karena isinya aktivis partai yang menjunjung tinggi idealisme. Di tengah pasar bebas politik hari ini ternyata semangat hanya mengusung idealisme itu nggak cukup gitu. Nah, data internal kami menunjukkan bahwa P3 itu sudah lewat 4%. Karena data dari siapa? Dari saksi-saksi kami, dari C1 C hasil yang kami kumpulkan melalui struktur partai. Nah, kalau kemudian ternyata di realconnya KPU kemarin ada ketidaksesuaian, itu kita protes. Karena memang faktanya ada penurunan. Saya ambil contoh ya, kalau biar tidak tendensius hanya partai lain yang disorot, contoh, ini titik-titik P3 yang mengalami anomali. Jadi meskipun bukan menjadi hasil pemilu, tetapi karena ditampilkan oleh KPU, ini kan seolah-olah menjadi data resmi. Misalkan ya, suara P3 di Kabupaten Buwol di salah satu TPS itu jumlah suara P3 3, tetapi di Sirekapnya 0. Ada juga di Tojo Una-Una, sama suara P3 itu ada 4 di plano C hasil, tapi di Sirekapnya 0. Ada juga yang di C planonya 42, di Sirekapnya tinggal 38. Ada 4 suara yang hilang. Memang ada yang mengatakan, kan cuma 4. Masalahnya, kalau 4 kali 800.000 suara TPS di seluruh Indonesia, itu 3 juta sekian gitu. Ini sesuatu yang harus diwaspadai. Karena jangan sampai nanti rekapitulasi penghitungan berjenjangnya itu menyesuaikan dengan angka yang ada di Sirekap. Itu yang tidak boleh. Karena seperti kami katakan tadi, setiap penghitungan di semua level,
khususnya di kecamatan, itu dipersandingkan antara data Sirekap dengan data C-Hasil di setiap TPS. Kalau tidak ada kesesuaian, memang kembali ke C-Hasil. Itu pun kalau ada yang memprotes. Kalau nggak ada yang memprotes, Oke, berarti jadi kalau lanjut. satu TPS sedikit ya jumlahnya Mas Awi, tapi kalau dikali dalam se-Indonesia ada sekian banyak ratus TPS-nya, maka dia akan jadi banyak. Coba, Bu Siti. Bukan Bu Siti, 900, Mbak, ratusan ribu. ratusan ribu, 800.000 sorry. sekian. Saya mau ke Bu Siti. Bu Siti, kalau tadi kan sudah yang disampaikan Mas Awi adalah berdasarkan dari survei internalnya ya di dalam partai. Kemudian kita juga lihat sejauh ini Bukan survei, hasil pemilu ya, beda ya. Sejarah dari P3 ini sudah panjang sampai hari ini bahkan masih ada di dalam parlemen. Nah, Bu Siti, kalau dari yang sudah Ibu singgung sebelumnya soal infrastruktur di parlemen itu, bagaimana sebenarnya di akar rumput P3 ini? Apakah masanya besar, Bu Siti? Iya. Jadi memang mereka P3 ya, bukan mereka, P3 maksud saya. Ini partai hasil fusi yang dari berbagai gitu ya. Dan tadi itu diisi oleh aktivis dan sebagainya. Tentu sebagai partai lama itu memiliki infrastruktur politik. Tinggal diupdate saja sebetulnya dengan program-program baru dan sebagainya. Lah mungkin karena tadi itu faktor modal gitu ya, yang kurang dan sebagainya, sehingga ngegasnya itu kurang ngejos gitu ya. Mungkin seperti itu. Tapi bagaimanapun juga dengan perolehan suara, menurut saya silahkan saja partai lain mendapatkan suara, tapi demi gitu ya, satu pemilu yang berkualitas, demi satu pemilu yang betul-betul ini adalah kompetisi kontestasi yang qualified ya, yang free and fair gitu. Bolanya ada di KPU. Jadi pertanggungjawaban KPU terhadap hasil-hasil gitu ya. Ini ada partai seolah-olah fenomenal gitu ya. Lalu tadi itu tidak normal gitu, lonjakannya dan sebagainya. Bagaimana itu bisa dipertanggungjawabkan oleh penyelenggara? Penyelenggara ini yang punya tanggung jawab penuh. Jadi sebetulnya ke sana. Kalaupun hasil-hasil survei, saya termasuk yang tidak ini ya, tidak tergantung pada survei. Tapi bagaimana sekarang ini sudah real gitu ya, konkret KPU melakukan pemilu legislatif gitu. Maka pastikan bahwa tidak ada suara yang diambil yang lain, atau katakan P3 merasakan gitu ya dicuri gitu. Nah ini nanti akan ada persoalan, apalagi gitu kan KPU dalam kondisi yang disorot secara tajam ya, mulai ketua KPU-nya maupun semua komisionernya. Maka kalau tidak trusted ini bisa akan didemo besar-besaran oleh rakyat yang tidak puas dengan hasil baik itu pilpres maupun pemilu legislatif. Jadi harus ada istilahnya itu akurasi gitu ya, datanya akurat, valid gitu ya, bisa dipertanggungjawabkan oleh KPU. Ini bukan normatif, tapi bagaimana itu diyakinkan, karena tidak ada yang bisa dicuri tanpa bisa dibuktikan. Sebetulnya saat ini itu transparan banget gitu ya. Jadi kalau mau nyuri itu ketahuan, baik secara diam-diam maupun besar-besaran akan ketahuan. Lah ini masalahnya nanti akan ada distrust yang luar biasa ya, public distrust yang luar biasa terhadap penyelenggara kalau hal yang seperti ini tidak diberikan solusi sesegera mungkin. Silakan P3 atau PSI naik ya Mbak, ini sedikit aja. Tapi bukan berarti lalu P3 terlempar dari DPR kan gitu. Atau dasar apa lempar. Bu Siti, Mas Awi. Partai lama, partai yang masih punya basis gitu. Menurut saya itu. Bu Siti, Mas Awi, kita akan bicarakan lagi soal pembuktian ini bagaimana nanti seputar kecurigaan ini, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Kita juga masih bergabung dengan ada Ahmad Baidowi dan juga ada Siti Zuhro. Saya mau ke Mas Awi terlebih dahulu. Mas Awi, ini kita sudah lihat ada beberapa kecurigaan yang sudah dipaparkan sebelumnya. Nah sekarang pembuktiannya bagaimana Mas Awi? Kalau ternyata suara dari P3 ini mengalami pengurangan, bisa disebut juga dengan pencurian suara, dan ada yang bertambah di sisi lain. Ya pembuktiannya di jenjang penghitungan itu, di penghitungan secara berjenjang. Maka kemudian perintah di Bapilu DPP P3 itu adalah saksi-saksi partai dan kader-kader partai di semua tingkatan untuk mengawal penghitungan suara di semua tingkatan dan tidak boleh ada yang kosong.
Makanya kemudian saksinya harus lebih dari satu secara bergantian. Itu ingin memastikan bahwa suara P3 tidak hilang dan tetap ada, karena kita paham sesuai dengan Undang-Undang Pemilu yang menjadi hasil resmi itu adalah hasil penghitungan secara berjenjang. Kalau ada perbedaan dengan data Sirekap, kita persoalkan. Nah, itu yang kami lakukan dan alhamdulillah itu menunjukkan hasil yang maksimal. Contoh di dapil saya kemarin kan sempat ramai itu ada suara yang bergeser. Ya kita laporkan ke Bawaslu dan diselesaikan di rekapitulasi kabupaten dan kembali gitu kan. Nah yang seperti itu yang dilakukan oleh P3 untuk mengamankan suara. Meskipun hanya 1 atau 2 suara itu sangat penting bagi P3 gitu. Pengamatan ini kan sekarang sudah dilakukan ya Mas Awi, tapi ternyata masih ditemukan suara itu kemudian digembos. Respon dari KPU apa? Sudah berkomunikasi kah P3? Sudah, dan KPU minta maaf karena kalau Sirekap itu kan ada ketidakakuratan data. Karena ketidakakuratan Sirekap membaca data forensik sehingga menyebabkan ketika dikonversi ke angka itu menjadi kesalahan. Dan tindak lanjutnya hari ini Sirekap sudah tidak bisa tidak lagi menampilkan rekapitulasi suara karena itu yang membuat gaduh. Baik, Bu Siti, Ibu Siti kalau kita lihat bersama ya, ini kan ada penurunan kalau di P3, sedangkan kita bahas yang kenaikannya di PSI ini masuk akal tidak Bu? Kalau dalam kurun waktu 2 jam, dari jam 17 sampai jam 19, bertambah 19.000 suara di 110 TPS, kemudian di 4 jam setelahnya itu bertambah sampai 22.000 suara di 220 TPS, itu masuk akal? Iya, makanya dari awal tadi Mbak saya pertanyakan apakah PSI dalam konteks ini bisa menunjukkan basis politik utamanya di mana saja. Apakah lonjakan tadi itu diasumsikan sebagai basis utama dari PSI, kan itu. Jadi dari situ saja saya sebagai peneliti gitu, seperti kayak kalau kita mengatakan Jawa Tengah gitu. Itu kandangnya Banteng, PDI Perjuangan, kan gitu, sebagian besar ke sana. Masa terus diambil oleh P3? Nggak masuk akal, Pak. Nggak masuk akal. P3 mengakuisisi gitu, kandang Banteng gitu. Pasti diketawain orang kan gitu. Nah, ini yang juga rasional tidak, logis tidak gitu ya. Bahwa lonjakan suara PSI tadi itu memang betul-betul disepot oleh suara-suara yang bisa dipertanggungjawabkan. Maka Bawaslu dalam hal ini harus melakukan pengawasan dan pengawasan secara konstruktif ya. Jadi proaktif gitu, melihat langsung apakah betul itu. Jadi tidak sekedar hitung-hitungan jumlah suaranya saja, tapi suara ini dari mana kan gitu. Suara ini dari mana? Bisa dipertanggungjawabkan nggak? Di mana kalaupun tadi disebutkan oleh Mas Awi gitu ya, P3 ini. P3 mengalami kemelorotan, loh kok melorotnya dari mana asalnya, mengapa harus melorot kan gitu. Nah ini juga yang harus dipertanggungjawabkan. Jadi menurut saya hari gini gitu loh, era digital pula gitu ya, kita masih disuguhi hal-hal yang tidak rasional gitu. Menurut saya ini harus dipersoalkan sampai tuntas, karena bagaimanapun juga memang pemilu kali ini memang pemilu 2024 ini pemilu yang sangat silang sengkarut menurut saya, karena memang kita tidak taat hukum tadi itu Mbak. Jadi harusnya hitung-hitungan tadi itu kan harus ada kepastian hukum. Orang taat hukum, takut pada hukum. Kalau ini nyerobot, nyuri, ngambil itu berarti salah kan gitu. Harus ada keterikatan dari semuanya, baik itu petugasnya. Ngomong-ngomong soal tuntas, Bu Siti, coba kita tanya ke Mas Awi. Mas Awi, kalau sekarang sudah dituntaskan suara P3 masih 4,01% atau sudah ditambah lagi ke angka yang seharusnya oleh KPU? Kalau data terakhir KPU itu masih 4,01% sebelum ditutup ya angkanya. Dan itu tidak ada masalah bagi kami. Yang terpenting data manual kami itu sesuai dengan yang ada di internal. Maksudnya data yang nanti di hasil-hasil rekapitulasi berjenjang itu sesuai dengan data yang kami miliki. Nah, kalau kemudian sekarang ada perbedaan dengan Sirekap, sekali lagi kami tegaskan, jangan jadi acuan. Persoalannya di publik itu terasumsi bahwa Sirekap itu adalah hasil pemilu.
Itu yang harus dikoreksi. Tetapi kan kita tidak bisa menyalahkan publik karena publik juga punya hak untuk memberikan penilaian. Karena apa? Bisa saja informasi yang disampaikan KPU terkait dengan Sirekap selama ini itu tidak masif. Sehingga apa yang ditampilkan oleh KPU itu dianggap sebagai sebuah keputusan. Itu yang selalu kami pertanyakan dalam setiap rekapitulasi, dalam setiap penghitungan secara berjenjang itu. Baik, jadi kalau pesan dari Mas Awi untuk masyarakat adalah Sirekap ini adalah alat bantu seharusnya, jadi hasilnya harus menunggu dari KPU gitu ya. Kalau dari Bu Siti, ini kan masyarakat yang bingung kan, singkat saja Bu, apa yang harus dilakukan masyarakat untuk memahami situasi yang seperti ini? Iya, dalam keadaan yang public distrust seperti ini memang publik harus super kritis ya. Dan memahami itu tidak semua info itu ditelan begitu saja, tidak bisa dipercaya begitu saja, harus ada curiosity dalam hal ini. Curiosity itu ada rasa ingin tahu, benar enggak ini, ada fakta hukumnya tidak. Jadi masyarakat kita jangan dianggap oleh para elit-elit ini seolah-olah masyarakat itu bodoh. Maka kali ini melalui civil society, komunitas dan sebagainya akan juga mempertanyakan, menyoal gitu ya, bahwa peran penting dari KPU dan Bawaslu dalam hal ini ya, itu still questionable, masih dipertanyakan gitu. Dan tentu hasil-hasil yang seperti ini akan debatable. Kalau memang PSI masuk, tidak harus ada yang dikorbankan, kan itu aja sebetulnya. Mengapa P3 yang sudah settling ini istilahnya, kalau mereka yang melakukan data quick count itu 60% itu sudah settle istilahnya, settling ini itu tidak mantap gitu. Mengapa jadi lalu goyah mendadak kan gitu. Nah, ini juga yang harus dipertanggungjawabkan, diberikan kejelasannya dan diberikan fakta-fakta hukumnya supaya tidak menjadi bumerang intinya nanti. Bola panas dan pertanggungjawabannya ditunggu dari KPU dan Bawaslu. Terima kasih Mas Ahmad Baidowi, terima kasih Bu Siti Zuhro sudah bergabung bersama kami pagi hari ini di Selamat Pagi Indonesia. Mas Awi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.